Shalom adik-adik dan mami papi. Sebelum mengikuti ibadah online ini, yuk kita simak bersama-sama panduan berikut ini. Mohon bimbingan mami papi saat anak-anak mengikuti ibadah online ini. Adik-adik, Tuhan hadir dimanapun, termasuk di rumah kita sendiri loh. Adik-adik, jangan lupa persiapkan Alkitabnya ya. Dan adik-adik sudah siap dengan pakaian yang rapi dan sopan, seperti sedang beribadah di sekolah minggu. Tetap semangat dan antusias mengikuti setiap instruksi dari kakak-kakak ya. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik tetap fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lainnya. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Adik-adik, jangan lupa siapin persembahannya ya. Shalom adik-adik, balik lagi bersama kakak Fania dan kakak Kesha di ibadah anak hari ini. Yuk sebelum kita mulai ibadah anak, semuanya tutup matanya, lipat tangannya. Gak ada yang nengok kiri kanan lagi, kita mau doa bareng-bareng yuk. Udah, ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikanmu sepanjang minggu ini. Kalau kami hari ini boleh beribadah anak. Kiranya kau berkati ibadah anak ini dari awal, pertengahan, sampai akhir. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh untuk menari, menyanyi, memuji, dan meninggikan namamu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Semuanya kita mau ucapkan doa Bapa kami ya sekarang. 1, 2, 3. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Mari tepuk tangannya. Haleluya. Yuk kita mau cek semangatnya adik-adik di rumah. Yuk Kak Kesha yuk. Kita mau tepuk Yesus dulu. 1, 2, 3. Tepuk Yesus. Oh yes. Oh sus. Oh Yesus. Yes. Dahsyat. Belum dahsyat nih, nanti dahsyatnya 3 kali loncatnya ya adik-adik ya. Semuanya nggak ada yang diem
jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya. Mana suaranya? Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya. Kita nyanyi lagu do re mi. Do itu lah dosamu, re relakan hatimu, mi minta pada Yesus, fahami firman-Nya. Mana suaranya? Sobatmu yang setia, lama menunggumu, silakan masuk, dosamu dihapuskan. Do itulah dosamu, relakan hatimu, minta pada Yesus, fahami firman-Nya. Sobatmu yang setia, lama menunggumu, silakan dia masuk, dosamu dihapuskan. Dosamu hapuskan, dosamu dihapuskan. Do re mi fa sol la si do sol do. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Katakan haleluya 3 kali. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Semuanya tutup matanya lagi, lipat tangannya lagi. Kalau kita sudah memuji Tuhan, kita sudah bernyanyi, kita menari buat Tuhan, semuanya tutup matanya lagi. Kita mau doa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, kalau kami boleh untuk bernyanyi, menari, dan meninggikan nama-Mu. Kiranya Engkau disenangkan oleh nyanyian dan pujian kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Kau telah mendidik kami dari awal sampai akhir ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, ke dalam perlindungan-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, haleluya. Yuk adik-adik kita lihat ke layar, kita mau ucapkan Mazmur 91. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar teguh. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dan dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perlindunganmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepadanya. Singa dan ular tedung akan kau langkai. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Yuk adik-adik, sama-sama kita tutup mata lagi, kita lipat tangan lagi. Kita mau menyembah Tuhan. Semuanya sungguh-sungguh, gak ada yang bercanda lagi, gak ada yang pikirannya kemana-mana lagi. Kita mau fokus sama Tuhan, kita mau bersyukur sama Tuhan, yuk. Tutup matanya, kita mau nyanyi lagu Tuhanku mau menyenangkan. Tuhanku mau menyenangkanmu,
Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni, Tuhan ku serahkan, Tuhan ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu, kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Sama-sama nyanyikan lagu ini dari awal yuk. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni, Tuhan ku serahkan, Tuhan ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu, kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkan ya Tuhan, senangkan kami rindu menyenangkanmu. Kerinduanku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduan. Menyenangkanmu, adik-adik semuanya nyanyi yuk. Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Semuanya tepuk tangan buat Tuhan kita. Kita mau mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama sembah Tuhan yuk. Haleluya. Katakan haleluya. 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 Kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Sama-sama sembah Tuhan ya adik-adik. Kakak mau kalian di rumah gak ada yang diem-diem lagi, gak ada yang cuma nonton TV kalian, gak ada yang bercanda, gak ada yang melek lagi. Semuanya sungguh-sungguh ya sama Tuhan yuk. Kita mau mengucap syukur buat kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini. Kalau kita boleh diberikan kesehatan, kekuatan, umur yang panjang, berkat, itu semua karena kasih karunia Tuhan adik-adik. Kakak mau ajak kalian sungguh-sungguh sama Tuhan yuk. Kita mau mengucap syukur, kita mau menyembah Tuhan.
walaupun lewat online. Kakak percaya kalau adik-adik sungguh-sungguh, maka adik-adik akan diberkati sama Tuhan. Semua yang katakan haleluya, 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 oh, haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami meninggikan nama-Mu. Syukur bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Adik-adik katakan haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Glory bagi-Mu Yesus, glory bagi-Mu Tuhan. Oh, glory bagi-Mu, Kau yang kami sembah. Kami rasakan hadirat-Mu mengalir di tempat ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa dan memohon kepadamu ya Tuhan. Kami berdoa agar Engkau memberikan hikmat kepada Presiden dan semua orang dalam pemerintahan, agar setiap hal yang mereka kerjakan dan putuskan semua datang hanya daripadamu dan bermanfaat bagi seluruh warga negara Indonesia. Kami panjatkan doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Lukas 14 ayat 11. Sebab barang siapa meninggikan dirinya, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Amin. Semuanya, kakak mau kalian tutup matanya, lipat tangannya. Kita mau doa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih, kalau kami, boleh memuji dan menyembah namamu. Kalau sekarang tibanya waktu untuk mendengarkan sebagian isi firman-Mu. Kau berkati kakak-kakak yang akan memberitakan isi firman-Mu. Biarlah
firman-Mu firman-Mu dapat bertumbuh dapat bertumbuh dan berbuah dan berbuah dalam kehidupan kami. dalam kehidupan kami. Kami mau Kami mau sungguh-sungguh untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap mendengarkan firman, sama-sama kita katakan amin. Shalom adik-adik, shalom papa mama, shalom semuanya. Apa kabar? Kakak percaya semuanya dahsyat, luar biasa, on fire. Nah adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Tapi kita berdoa dulu ya. Tutup matanya, lipat tangannya, sungguh-sungguh sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Saat ini kami boleh ada bersama-sama di dalam ibadah online. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan berikan kami telinga seorang murid sehingga kami bisa mencerna setiap firman yang ditabur. Tuhan, urapi firman ini, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Biarlah setiap firman ini boleh berbuah dan bertumbuh dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang percaya dan diberkati, sama-sama katakan amin. Nah adik-adik, hari ini kakak mau ambil judul tentang penciptaan manusia. Kakak ambil dari Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 31 dan Kejadian 2 ayat 18 sampai dengan 24. Nah, adik-adik, Tuhan menciptakan manusia dengan maksud dan tujuan yang mulia. Makanya dijadikannya menurut gambar dan rupa Allah, rupanya ya. Tujuan Tuhan menciptakan manusia agar manusia ini diberi kuasa atas semua yang Tuhan ciptakan. Nah, adik-adik, Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Lalu Allah itu memberkati mereka dan berfirman kepada mereka untuk beranak cucu dan bertambah banyak ya adik-adik ya. Manusia sebagai citra Allah ya. Manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Adik-adik, Allah itu tidak punya rupa ya seperti kita, cantik, ganteng, keren. Nggak seperti itu ya adik-adik ya. Manusia digambarkan seperti selembar kertas yang masih putih. Adik-adik tahu ya, kertas kalau kalian buku tulis, kalian belum mulai pelajaran, kalian belum tulis apa-apa, masih kosong ya lembarannya, masih polos ya, nggak ada apa-apanya. Nah adik-adik, manusia itu digambarkan seperti selembar kertas putih yang masih bersih, masih kosong. Tapi citra diri manusia itu menjadi rusak ya setelah manusia itu melanggar perintahnya Tuhan, yaitu apa? Memakan buah yang dilarang Tuhan untuk dimakan ya adik-adik ya. Nah adik-adik tahu nggak? Karena ketidaktaatan manusia kepada Tuhan membawa manusia ini jatuh ke dalam yang namanya dosa, dosa. Alkitab katakan upah dosa ialah maut. Dan membuat manusia ini karena jatuh di dalam dosa tadi, membuat manusia ini terusir dari Taman Eden. Ya adik-adik ya, karena dosa maka manusia jauh dari Tuhan. Dosa itu ingat loh menjadi penghalang antara manusia dengan Tuhan. Alkitab katakan, bukan telingaku tidak mendengar seruan doamu, ya, bukan tangan Tuhan yang kurang panjang untuk menolongmu, tetapi apa? Dosamu yang menghalangi doamu. Makanya kalau misalkan kalian berdoa, kok Tuhan gak jawab ya? Nah, itu koreksi diri, introspeksi diri ya adik-adik ya. Nah, jangan ngomel sama Tuhan. Allah menciptakan manusia setelah menciptakan yang lain ya adik-adik ya. Untuk apa? Untuk menyatakan bahwa Allah itu baik bagi manusia. Makanya Allah menciptakan apa yang menjadi kebutuhan manusia dulu adik-adik ya. Terlebih lagi manusia ini spesial loh di mata Tuhan. Kalian dan kakak itu menjadi orang yang spesial di mata Tuhan. Makanya kenapa waktu itu, zaman dulu itu adik-adik ya, kenapa Tuhan ciptakan semuanya dulu? Pagi, petang, cakrawala, ya, burung, tumbuhan, ya, binatang-binatang semuanya Tuhan ciptain dulu deh ya. Supaya apa? Supaya manusia bisa menikmati semua yang sudah Tuhan ciptakan. Supaya manusia bisa mengelola loh adik-adik ya. Makanya
Tuhan ciptakan manusia itu terakhir ya adik-adik ya, karena manusia itu sangat berharga di mata Tuhan. Yang berharga angkat jempolnya, dua-dua tinggi-tinggi sama Tuhan Yesus. Ada yang belum angkat jempolnya, baru satu, dua-duanya ayo kita angkat ya. Nah, Alkitab katakan adik-adik bahwa manusia itu diberi tugas dan kuasa yang luar biasa. Untuk apa? Yaitu berkuasa atas ikan-ikan di laut, atas burung-burung di udara ya. Manusia dipercayakan untuk berkuasa dan mengelola adik-adik ya. Mengelola itu apa sih artinya? Mengelola itu artinya meskipun itu bukan punyanya dia ya, tapi dia diberi kepercayaan ya untuk menjaga, untuk mengatur alam ini dengan sebaik mungkin. Sama halnya ketika misalkan kakak bekerja di satu perusahaan ya. Perusahaan itu bukan punya kakak, tapi kakak bekerja di sana dan kakak diberi kepercayaan untuk apa? Untuk benar-benar bekerja dengan baik, dengan mengelola setiap yang ada. Misalkan kakak dikasih komputer ya. Komputer itu di kantor bukan punya kakak pribadi, bukan, tapi punya perusahaan ya. Nah, gimana caranya? Caranya kakak harus mempergunakan komputer itu dengan baik ya, untuk keperluan pekerjaan, bukan untuk keperluan yang lain adik-adik ya. Nah, itu namanya kita diberi kepercayaan untuk mengelola ya yang kita miliki. Anggap itu seperti punya kita sendiri, sehingga kita bisa merawatnya dengan ya sungguh-sungguh ya. Meskipun seperti itu bukan punya kita, tapi kita harus merawatnya ya adik-adik ya. Nah, manusia dan alam adalah ciptaan yang terpisah adik-adik ya, betul kan? Manusia diciptakan di yang hari terakhir, sedangkan semua alam ini diciptakan di awal-awal penciptaan ya. Adik-adik masih ingat ya bagaimana alam menciptakan pagi, petang, cakrawala, dan macam-macamnya itu ya. Allah memberi kuasa dan hikmat kepada manusia untuk mengelola semuanya, mengelola alam ini untuk apa? Untuk masa depan yang apa? Yang lebih baik ya. Untuk masa depan yang Tuhan kehendaki. Jadi kehidupan ini untuk apa? Untuk memuliakan nama Tuhan. Bukan untuk keegoisan diri sendiri, bukan untuk kepentingan manusia sendiri, bukan, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, adik-adik, manusia juga harus memelihara dan melestarikan alam ini ya dengan sebaik-baiknya. Misalkan kalian di jalanan nih, habis makan ambil jalan ya, langsung berbuang sampah seenaknya. Gak boleh adik-adik ya, buanglah sampah itu, bungkusnya di tempat sampah ya. Itu salah satu contoh kalian ikut menjaga, melestarikan lingkungan alam yang ada adik-adik. Sekarang kalau misalkan kalian selalu buang sampah sembarangan adik-adik ya, lalu kemudian hujan, banjir ya, itu akan jadi banjir dari sampah-sampah yang ada. Berawal dari sampahnya satu, lama-lama setumpuk adik-adik ya sampahnya. Itu bisa menyebabkan banjir. Makanya buanglah sampah di tempatnya. Banyak ya adik-adik ya di pinggir-pinggir jalan yang sudah disediakan tempat-tempat sampah itu ya. Nah, buanglah semuanya itu di tempatnya adik-adik ya. Ingat loh ya, jangan buang sembarangan. Nah, adik-adik, manusia ini diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Manusia diciptakan dengan cara yang unik. Manusia diciptakan supaya berkuasa atas ciptaan lainnya. Kita semua, kalian dan kakak, spesial dan berharga di mata Tuhan. Oleh karena itu adik-adik, kita tidak boleh mensia-siakan hidup kita ya. Hidup yang Tuhan sudah beri buat kalian dan kakak kita semua ya. Jangan disia-siakan. Pakai waktu yang ada dengan baik. Pergunakan hidupmu dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Nah, hidup yang Tuhan beri ini ya, kita juga tidak boleh egois adik-adik ya. Kita tidak boleh hanya memikirkan diri sendiri juga loh. Tapi biarlah semua yang kita punya ini ya, yang kita lakukan ini, semuanya adalah biar itu menjadi satu kerinduan kita untuk kalian dan kakak dipakai Tuhan lebih lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena kita sekali lagi berharga di mata Tuhan. Makanya kita juga harus memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Yuk, yang mau berikan yang terbaik, semuanya siap-siap buka ayat hafalannya.
Kita buka ya dan kita baca sama-sama ya. Mazmur 139 ayat 14. 1, 2, 3. Aku bersyukur kepadamu, oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Sekali lagi yang lebih semangat yuk suaranya. 3, 2, 1. Aku bersyukur kepadamu, oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Nah adik-adik, sekarang tiba saatnya kuis ya. Kuis kita hari ini, yuk sama-sama kita lihat sebagai berikut. Kuis kita hari ini, yang pertama, hafalkan dan videokan ayat hafalan hari ini. Yang kedua, apa tujuan Allah menciptakan manusia? Yang ketiga, kenapa Allah menciptakan manusia setelah menciptakan yang lainnya? Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan berpisah ya. Tapi kita berdoa dulu ya sebelum berpisah. Tutup matanya, lipat tangannya, berikan sikap doamu yang terbaik buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini kami sudah mendengar pesan firman Tuhan. Biarlah setiap firman ini Tuhan boleh berbuah. Kami tahu Tuhan, kami menjadi orang yang spesial dan berharga di mata-Mu. Tuhan, tuntun kami untuk kami boleh lebih lagi Tuhan. Tuhan pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Pimpin hidup kami lebih lagi ya Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati setiap anak-anak yang ada. Berkati orang tua mereka Tuhan. Kau berikan perlindungan, kesehatan, damai sejahtera, sukacita, berkat yang berlimpah-limpah ada atas semuanya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sebentar kami juga akan berpisah satu dengan yang lainnya. Biarlah terus perlindungan-Mu sempurna atas kami, sehingga kami boleh bertemu kembali di minggu depan di dalam ibadah online ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah semuanya ini yang kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah kehendak dan rencana-Mu yang jadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa ucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sampai jumpa minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati. Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami. Dia mati untuk kami. Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus sobat kami. Dia Yesus Allah kami. Sang penebus juru selamat dunia. Dia mati, dia lahir untuk kami. Dia bangkit untuk kami. Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus sobat kami. Dia Yesus Allah kami. Sang penebus juru selamat. Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami. Dia Yesus Allah kami. Sang penebus juru selamat dunia. Mari kita semua tepuk tangan bagi Tuhan kita. Come on. Musik memuji Tuhan.